pada burung yang bersandar pada kekasihnya, di bawah pohon apel kubanggakan engkau. Di sanalah ibumu telah mengandung engkau, di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan hilang. Demikian firman Tuhan, dan dikatakan berbahaya kita semua yang selalu merindukan kebenaran firman-Nya. Silakan duduk kembali. Bapak-bapak yang terkasih, kita telah membaca bagian ini dan merupakan pujian yang dilantunkan oleh seorang Raja Salomo yang menunjukkan tentang apa itu cinta. Sesuai dengan ayat 5 tadi, kelompok ini tetap membahas ayat 5 dengan satu pertanyaan, apa itu cinta? Yang kedua, kalau aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu dan seterusnya, dengan kita mengacu pada apa itu cinta. Kita itu seperti meterai yang tenang. Kemudian ayatnya yang ketujuh, air tidak dapat mengalahkan cinta. Tidak dapat mengalahkan. Ditulis bahwa cinta itu berarti kita harus saling sayang satu dengan yang lain. Cinta itu pertanda bahwa ada satu ikatan antara lawan jenis, laki-laki dan perempuan, sehingga cinta itu yang bisa memisahkan itu hanya maut. Kalau seorang ibu mengandung kasih, biasanya manusia atau perempuan dia mengandung manusia, tapi ini ibu kita mengandung kasih, dan kasih itu disampaikan bahwa pada akhir ayat yang kelima, di sanalah ibumu telah mengandung engkau, di sanalah ia mengandung, dan yang dikandung oleh seorang ibu ini dia lahirkan dalam posisi kasih, dan kasih itu disampaikan kepada Tuhan bahwa, atau dari Tuhan bahwa di pembacaan kita cinta kuat seperti maut, dan cinta kasih itu kita akan dipisahkan oleh siapapun, tapi harus engkau akan dipisahkan oleh maut. Dari bagian firman Tuhan di siang hari ini memberikan motivasi, memberikan keterangan bagi orang supaya kita memaknai arti cinta yang sesungguhnya seperti apa yang disebutkan Salomo. Jadi berikut cinta seperti laut, ya, yang ada orang yang sangat mengasihi, sangat mencintai, tapi kalau maut datang itu dia bisa bilang apa-apa, tetap dia ikut maut. Iya, betul kan? Sehingga di sini dia bilang cinta kuat seperti maut. Jadi maut dia datang, dia orang bakal cinta sebagaimana, tapi kalau dia bilang siap, tinggi. Jadi maut ini dia lebih kuat daripada cinta. Jadi dia perlu bakal cinta sampai gimana, tapi maut dia bilang bisa ambil. Sehingga di sini dia bilang maut itu kuat seperti cinta ini kuat seperti orang buat satu pernyataan itu kalau dia tanda tangan batas meterai itu tidak ada yang harga mati, ya, harga mati, tidak ada yang buat, ya begitu. Jadi penulis ini saya tidak tahu siapa, tapi saya terus tahu dia ibaratkan cinta antara sesama manusia, cinta antara manusia suami dan istri itu harus sama dengan kita cinta kepada Tuhan. Gitu. Kalau cinta kepada Tuhan itu bagaimana? Saya kalau dulu saya dengan istri kayaknya mulai pacaran itu dia diwantoi, tapi kalau saya orang bilang suami tapi saya masuk di bus-bus juga. Itu cinta yang kita buat secara dunia. Coba kepada Tuhan itu bagaimana? Apakah lonceng gereja bunyi terus kita masa bodoh? Atau persekutuan seperti ini kita masa bodoh?
Atau bagaimana kita ajak kita istri dan anak-anak cinta kepada Tuhan itu bagaimana? Orang Kristen kalau mati dimandiin, selesai, dikasih baju, pakai jas, terus menghadap ke sang Tuhan. Bapak-bapak, saya ini sekarang saya jalan-jalan kemana-mana, tapi di mana saya bersaksi tentang kuasa Yesus. Begitu. Orang bilang begini, Bapak, kemarin di Mendeku ada orang satu meninggal tenggelam, tapi saat ini tidak ada tanda-tanda. Saya tanya orang, kamu tahu tentang kenapa agama Kristen tidak masuk sampai di agama? Kamu coba cerita bisa. Dia tidak tahu. Saya bilang begini, kamu tahu, kamu dengar. Dulu ketika TTT Rumah Das dan TTMC Badon di Yende, don sudah didik dengan Injil ini selesai, don mulai menyeberang ke Bondama sini. Itu di Rasia itu ada tugu penginjilan itu TTT Rumah Das don mendarat situ. Setelah itu don ke Tandia dan don menyeberang ke sebelah di Bendesi dan don menyeberang sebelah di Doa. Agama Islam suara di Bab Berpudi. Ketika mereka dengar bahwa TT Rumah Das dengan TTMC Badon suara di sana, don stop. Kalau tidak, mungkin kita suara luar biasa itu. Jadi kita orang-orang ini yang buka, orang-orang di Teluk ini punya mata. Kenapa sekarang kita begini? Akhirnya nanti genap dengan nats yang katakan begini, yang terkemuka akan terkemudian. Terus kenapa lonceng gereja selalu bunyi kita masa bodoh? Jangan kita sama dengan apa yang ketika Yesus masuk ke apa itu kota Yerusalem, belum batari begini, Hosana wa mubaraklah dia yang datang dalam nama Tuhan. Terus orang-orang bilang begini, suruh dorong dia, tutup mulut. Dia bilang begini, kalau saya suruh mereka dia, batu-batunya akan bangkit dan bersorak-sorak. Jangan kita bangga karena kita orang Kristen, tapi jangan suatu saat batu-batu itu yang bangun. Dan sekarang sudah terjadi. Orang-orang yang kita bilang tidak kenal Yesus, tapi itu sudah menerima dia dalam hidup dan kehidupan dan mereka mengakui dia bahwa dia adalah Mesias, Yesus Juru Selamat. Saya mau sampaikan kesaksian saya terhadap saya dengan istri saya ya. Sudah 20 tahun, kemudian 21 tahun kami menikah, lalu ibu pergi kasih tinggal. Bagaimana caranya untuk kita saling mencintai? Bapak-bapak dan sekalian, saya memang tertarik sekali dengan kebenaran firman di hari ini karena saya sendiri banyak yang saya miliki pacar banyak, tetapi yang Tuhan kasih buat saya hanya satu saja, dan itu cinta kasih yang Tuhan kasih buat saya. Dan itu bukan pilihan saya sendiri, tapi itu pilihan dari cinta kasih terhadap Tuhan, sehingga Tuhan yang memberikan cinta itu kepada saya. Dan selama 21 tahun kami menikah, lalu tanggal 11 Mei kemarin tahun lalu ibu menembuskan napas terakhir di Makassar karena diagnosanya kanker payudara. Ternyata sampai ke Wahidin, vonisnya meninggal karena virus corona COVID, sehingga ibu meninggal di sana. Yang saya rasakan waktu itu memang campur tangan Tuhan, dan tidak pernah kita lihat tangan Tuhan nyata, tetapi saya percaya bahwa waktu itu Tuhan pasti bersama-sama dengan saya, dan yang saya lakukan waktu itu tidak ada uang sama sekali, tetapi dengan cinta yang Tuhan berikan kepada saya. Maka di pelabuhan laut di Makassar itu ada 7 pintu, tetapi Tuhan nyatakan kuasa terhadap cinta kasih terhadap ibu. Maka ibu dia lewat 7 pintu, di pintu yang kedua itu tidak ada yang tahu kalau ibu sudah di kapal. Itu yang saya rasakan, yang di dalam firman, kebenaran firman Tuhan ini memang nyata benar, karena saya sendiri lihat itu dan nyata. 7 pintu di Makassar itu semua orang COVID itu berdiri jaga dari pintu ke pintu. Mobil yang masuk itu mereka pakai sangkur tusuk, apa yang ada dalam mereka bongkar. Tetapi ketika Maituan lewat di pintu 2, masuk di pintu 2 menuju kontainer dan naik di kapal, tidak ada satu orang manusia pun yang tahu tentang keberangkatan ibu dari Makassar menuju Wasion. Itu saya luar biasa sekali, karena itu jadi kesaksian hidup untuk saya. Bagaimana caranya kita mengandalkan Tuhan dalam
Salomo ini seorang penyair. Tentu saja bapak-bapak yang suka bersiair pasti cepat mengerti apa yang disampaikan oleh Salomo. Tentang itu Salomo itu, sehingga di sini kita lihat dia memakai meterai sebagai kiasan. Bagaimana meterai ditempatkan di mana-mana. Meterai ditempatkan di mana-mana, dan itu tidak ditempatkan secara sembarangan. Dengan berbagai latar belakang hidup Salomo yang seperti itu, memang Salomo ini orang yang Tuhan memberi cinta. Tetapi di dalam kesempatan itu dia membawa makna cinta itu untuk menyampaikan syairnya sebagai firman Tuhan. Dan sekarang kita beri tangan sama-sama sehingga kita bisa simak sama-sama bahwa perjalanan hidup kita kalau ke belakang lihat mama dan masa di surga dan cepatkan selalu satu cinta, hanya maut yang bisa memisahkan kami dulu, tidak ada lain lagi, sehingga kita tetap ada kekuatan untuk mempertahankan cinta itu. Saya mau kasih tahu bahwa saya punya pengalaman hidup juga. Saya menikah dengan maitua itu sudah 15 tahun. Kami dua tidak pernah tinggal serumah, sebab sejak menikah langsung maitua kerja di Tembagapura. Setelah itu maitua pindah ke Jayapura dan selalu saya kerja berpisah dengan maitua. Tetapi ada satu hal yang penting yang saya mau bagikan untuk kita, komunikasi. Komunikasi artinya biarpun siang malam fasilitas handphone ini sudah ada, jadi secara positif bisa digunakan untuk berhubung, sehingga tetap memperkuat tali itu, sehingga tidak ada keputusan lain untuk diambil bahwa mati, tidak ada keputusan itu. Walaupun tantangan itu ada, kesempatan itu ada, tetapi komunikasi kalau tidak dijaga, semua itu akan hancur. Terima kasih. Jadi kalau kita bicara cinta itu kita bicara rasa. Bagaimana dulu kita jatuh cinta itu rasa. Rasa yang kita lihat seseorang, kita rasa tertarik, kita rasa memiliki, itu bicara tentang rasa. Jadi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu, cinta adalah kasih kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Tapi di sini kita lebih cenderung kepada istri atau seorang perempuan yang kita kasih. Jadi kalau kita bicara cinta itu kita bicara rasa. Yang sekarang susah karena kita dihadapkan dengan dunia modern. Bagaimana kita mempertahankan rasa itu? Itu yang susah. Karena itu pemandang tidak kenal, khususnya untuk laki-laki. Maksud saya tadi, bagaimana kita mempertahankan rasa itu supaya rasa itu tetap ada sampai mau memisahkan kita. Jadi kalau rasa itu sudah aman, kita lihat sedikit jaga. Apalagi dunia sekarang ini bikin kita semakin enak. Jadi dulu barang-barang yang tuh tidak bisa lihat di dunia sekarang tuh bisa lihat. Perempuan jenis apapun kita bisa lihat, model apapun bisa lihat. Tapi yang menjadi pelajaran untuk kita, kalau saya lihat untuk kita, coba lihat kita punya itu, saya tuju. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkan. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihidup. Artinya begini, kita mempertahankan cinta macam baik. Jangan sampai air sungai itu menghanyutkan cinta. Harta yang banyak jangan sampai menghanyutkan cinta. Jadi begini Bapak, dulu mungkin kita berjuang sama-sama dengan istri atau dengan cinta pertama, itu mungkin kita belum punya apa-apa.
Tapi setelah kita punya segalanya, habis lagi. Karena banyak cinta-cinta lagi yang keluar. Jadi yang tadi saya berbicara, bagaimana caranya kita mempertahankan rasa cinta itu. Jadi itu menjadi bagian pelajaran untuk kita. Ada satu share lagu bilang cinta itu anugerah Tuhan. Kalau anugerah Tuhan berarti harus ada cinta itu. Mungkin dari saya itu. Mungkin kalau beberapa dari kita semua ketika dalam pembacaan bela keluarga beda unsur ini kita pikir arti sempitnya dari cinta ini memang digambarkan oleh Salomo adalah seperti hubungan suami istri. Namun cinta yang digambarkan ini arti-arti kiasan tadi Bapak Tori sudah sampaikan, banyak kiasan. Jadi ini hanya contoh bahwa cinta kita harus seperti suami istri, harus kuat seperti suami istri. Judul dari pembacaan kita di hari Minggu ini adalah cinta kuat seperti maut. Maut ini lawan katanya itu meninggal. Maut sama dengan meninggal, pergi meninggalkan dunia ini. Lawan katanya itu lahir. Lahir kemungkinan masih bisa ditunda. Saya rasa sakit tapi masih bisa tunda untuk melahirkan. Itu seorang istri. Tapi kalau maut tidak bisa ditunda-tunda satu detik. Cinta itu yang kita harus contoh adalah tidak boleh tahan-tahan seperti maut waktu maut datang. Tidak tahan bilang, aduh ini saya rasa ini jadi bisa tunggu satu detik kan, satu menit dulu saya selesaikan ini. Cinta yang digambarkan ini oleh Salomo adalah seperti begitu. Tidak boleh ditahan-tahan. Kita punya rasa kasih, rasa sayang dalam persekutuan ini, cinta kepada Tuhan tidak boleh tertahan oleh apapun itu. Cinta yang digambarkan oleh Salomo tadi bahwa suami istri atau kedua insan atau kedua mempelai atau kedua orang berpacaran muda-mudi itu digambarkan sebagai cinta, sehingga mengingatkan kita supaya apa itu cinta. Tapi cinta yang menurut saya bahwa sebenarnya harus kita ada beberapa bagian yang harus kita lalui, harus kita miliki dalam diri kita sendiri. Ada 9 bagian yang harus kita miliki sehingga cinta kasih yang dimaksud cinta kasih itu akan terwujud dan tidak pernah hilang. Tapi cinta kasih yang dimaksud dengan Salomo kepada suami istri dan muda-mudi yang berpacaran contoh, pasti suatu waktu mereka akan bentrok, suatu waktu mereka akan hilang dan lain-lain. Tapi cinta yang dikasih oleh Kristus adalah terdapat di dalam Galatia. Itu cinta yang dimaksud cinta kasih. Ada yang dikatakan oleh Salomo adalah kepada kita sendiri. Sebagai suami istri, apa itu cinta kita terhadap istri, terhadap suami. Tapi cinta sebenarnya menurut saya ada di dalam Galatia ini. Kalau seperti apa disampaikan, kalau suatu waktu kita akan berdebat, satu waktu kita akan baku marah, kita saling cemburu dan lain-lain. Tapi cinta kasih yang berasal dari Allah adalah di dalam Galatia 22. Saya pikir menjadi pelajaran yang mengingatkan sudah mari. Cinta kasih sedang kedua bahwa ini kita harus terasa memiliki di dalam kehidupan ini sehingga kita tidak pernah hilang cinta kasih itu. Tapi kalau cinta yang ada dalam diri kita sendiri pasti hilang. Sehingga dia bahwa ini berada dalam kehidupan kita suami istri baik mudah-mudi yang berpacaran. Terima kasih waktu saya. Kita bicara mengenai cinta. Cinta yang dimeteraikan itu cinta yang kita didirikan di gereja. Kita meterai, kita disahkan pendeta. Tapi kadang-kadang kita lupa cinta. Apa arti dari cinta? Kita sudah diteguhkan di gereja bahwa saya berjanji bahwa saya hidup dengan istri sampai mati, tapi kita lupa karena ada cinta di luar. Itu diartikan cinta di atas meterai. Bukan meterai kita manusia buat, Tuhan yang buat di atas meterai di surat nikah. Tapi bapak-bapak lupa, baku marah di istri sudah saya selingkuh dikali, itu yang disebut cinta di atas meterai. Tapi bapak sekarang jangan HP itu mau bilang saya mau ke situ, ada cinta palsu. Karena kita sudah dikuduskan gereja, kenapa kita mesti cari lagi maut yang memisahkan? Tapi Bapak lupa bahwa cinta berasal dari sebuah komunikasi, pertemuan, tatapan mata dan lain sebagainya.
Tetapi itulah bentuk kebersihan, bentuk fisik yang kita alami karena sebuah proses cinta. Ketika ibu kita mengandung, di sanalah ada cinta. Sudah lama sampai dengan hari ini, dan itu mengantarkan kita pada sebuah meterai. Raja Salomo ketika pada saat itu berkuasa sebagai seorang raja, meterainya ada pada cincin kerajaan. Di cincin itu kita sudah memiliki cincin kawin, cincin meterai, cincin raja, cincin kekuasaan ada di kita. Artinya cincin itu simbol fisik, tetapi pengakuan saat kita berkati dalam perbuatan ini, itulah cincin selama-lamanya. Menjadi raja sehari, ratu sehari, tidak raja selama-lamanya. Dan yang ketiga, dengan situasi apapun, cinta kepada seseorang dalam kehidupan kita itu tidak akan mengalahkan apapun, tidak mengubah cara pandang kita. Karena kekuasaan, karena kekayaan yang kita dapat tidak mengubah cinta itu, tetapi sebagaimana rasa yang pernah kita rasakan dulu, itu membawa kita pada sebuah perjalanan kehidupan cinta kita kepada orang-orang yang kita kasihi, terlebih kita mencintai Tuhan. Yang terutama adalah kita cintai dulu yang di sebelah, yang kau lihatin dulu, nanti baru tidak kelihatan itu akan datang secara otomatis. Kemudian yang terdatang itu kemudian dia kita bikin yang di sebelah yang terabang, itu yang jelas di atas tindakan. Itulah kondisi kita saat ini dengan firman Tuhan, dan apa yang telah kita bicarakan hari ini membawa sebuah perubahan dalam kehidupan kita, kembali mengubah dan menemukan cita rasa kita. Ada sebuah janji yang telah kita lakukan, yang telah dimeteraikan kepada orang-orang terkasih kita. Kiranya dengan firman Tuhan di hari menolong kita semua dan membawa kebahagiaan baru, membuat kita berbicara, berpikir dan berpandang kita kepada orang-orang yang kita kasih, diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekali. Tuhan mengganggu pekerjaan dan refleksi tentang cinta yang telah bersama-sama kita buka bersama-sama Tuhan dan komite dan sekaligus kita bersama kita. Ini untuk beberapa satu dan Bapa, biarlah kehendak-Mu yang jadi atas dirinya, dan ajarkanlah dia tentang kasih yang Kau berikan kepada umat. Yakinkanlah dia, Bapa, agar kelak dia berharga di mata-Mu. Yang pernah menyakitkan hati sesama.
Yang pertama agenda kita itu menyangkut tentang jadwal pelayanan. Itu seksi kerohanian sedang melakukan pembuatan jadwal, tentu dengan data yang kita miliki, karena kita tahun ini ada perubahan data PKB, jadi perlu kita bereskan data dulu baru kita buat jadwal. Itu yang pertama. Agenda yang kedua itu menyangkut dengan kita punya sumbangan ke jemaat untuk kegiatan pembinaan jemaat. Bapak Tonte Sumoy sebagai Ketua Panitia Wisata Rohani, sebagai Sekretaris Pak Matusalem Paduai, selaku Kepala Kampung Maniwas, Bendara Bapak YP Sanoy. Ya, sudah jelas ya? Ya Faiba. Ya Faiba. Bapak dan Tingga, saya persilakan duduk. Angka muka, ada maka jangan ambil gambar jadi angka muka. Kau disambutnya dengan cita-cita. Marilah serahkan